daerah di Indonesia memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Pertambahan penduduk menghasilkan kemajuan kota dan menghasilkan suatu hal yang terkadang dilupakan, yaitu sampah. Melalui program bank sampah dari PLN, sampah diubah menjadi sesuatu yang dicari untuk dimanfaatkan. Ini adalah kisah bagaimana kami melakukannya melalui bank sampah. Saat ini, setiap bulannya, hampir 120 ton sampah terkumpul di bank sampah. Sampah yang terkumpul dari nasabah unit maupun nasabah individu akan dikumpulkan di bank sampah induk. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh bank sampah induk. Pertama, sampah akan dipilah lagi berdasarkan jenis plastik, kertas, koran, dan besi. Sampah plastik akan dibersihkan, kemudian melalui proses cacahan untuk dijual lagi ke pabrik dan dijadikan produk. Segala kegiatan di bank sampah mengambil konsep dari masyarakat untuk masyarakat. Bangsal adalah kepanjangan bank sampah alami. Jadi bank sampah yang memfokuskan pada pengelolaan sampah-sampah dedaunan, kemudian kita kelola menjadi kompos, dan kompos ini akan kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk dimanfaatkan. Sejak 2011, PLN Peduli melalui bank sampah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan bank sampah yang mencapai lebih dari 330 ton sampah per bulan. Pendekatan bank sampah ini adalah pendekatan ekonomis. Sampah yang dulunya dibuang, sekarang berubah mempunyai nilai ekonomis. Setiap penabung di bank sampah memiliki buku rekening yang bisa dipakai untuk membayar listrik ataupun membayar biaya sekolah. Saya bergabung dengan bank sampah ini dari tahun 2008. Saya sebagai pengrajin daur ulang sampah plastik. Dengan adanya bank sampah ini, tadinya sampah tidak berguna, kita manfaatkan lagi, kita pergunakan lagi menjadi sesuatu barang yang sangat positif nilainya. Komitmen serta kerja PLN Peduli bersama pengelola bank sampah menjadikan bank sampah binaan PLN ini diakui dan mendapatkan 3 penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bank sampah terbaik. Setelah kita meraih prestasi Lomba Kampung Bersinar 2012, 2 kali kita meraih tingkat nasional, itu kita dapat CSR dari PLN kurang lebih 60 juta. Itu kita bangunkan gudang-gudang sampah kering di setiap RT. 2012 sampai sekarang ini masyarakat RW 3, Kelurahan Sukun, masih antusias untuk berkecimpung dengan sampah. Kami yakin bank sampah merupakan langkah yang baik untuk menjaga persahabatan dengan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dua pulau atau beberapa daerah. Jadi kalau ada kunjungan ini biasanya mereka lihat barang. Jadi Bank Sampah Malang ini berdiri pada tanggal 15 November 2011 yang diresmikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MPH. Jadi udah berjalan 12 tahun. Kalau sekarang yang pegang bank sampah Pak Hidayat. Dulu beliau di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dipindah di Satpol PP. Beliau salah satu ada 5 orang. Di bank sampah ini ada 5 orang yang menginginkan Bank Sampah Malang. Salah satunya Pak Hidayat. Jadi sampai sekarang beliau masih memegang atau pengawas dari Bank Sampah Malang. Kalau awal berdiri itu bisa dilihat di list, tapi kalau untuk saat ini kurang lebih 862 dari total semua unit. Kan kita ada 4 pendaftaran, ada masyarakat, RT RW, kelompok, terus instansi atau komunitas, sekolah, sama individu perorangan. Jadi 4-4-nya ini kita globalkan 862. Itu dari semua wilayah yang ada di Kota Malang sama kabupaten. Kita sistemnya menerima 72 jenis
dari plastik, kertas, logam, sama botol kaca. Ini harganya semua per kilo, kecuali yang botol kaca ada per biji. Kemudian sistem kami ada dua sistem pembayaran, dilangsung sama ditabung. Kalau dilangsung, jadi setelah store ke penimbangan, kemudian dapat nota, serahkan ke teller, langsung dapat uangnya. Tapi kalau ditabung, melalui pendaftaran tadi, mau individu bisa, kelompok anak komunitas juga bisa, instansi atau kelompok masyarakat juga bisa. Nanti dapat tabungan seperti ini. Ini kalau ditabung. Kemudian di tabung ini bisa diambil minimal 1 bulan setelah hari penimbangan, itu minimal. Ini bisa dibuka. Penimbangannya tuh setiap hari atau gimana? Iya, kita penimbangannya setiap hari. Kalau pengambilan ke masyarakat juga setiap hari. Jadi kita ada pelayanan ke masyarakat. Tapi minimal diambil sampahnya 50 kilo dari total semua jenis sampah ini. Ini ada jam-jam tertentu ketika penimbangan. Kalau penimbangannya pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1. Penimbangannya di belakang. Di belakang. Oh iya. Itu tabung. Iya. Kalau untuk diambil, kalau Kota Malang nggak ada biaya apapun, tapi minimal sampah 50 kilo tadi. Kira-kira kayak 1 bulannya itu untuk sampahnya biasanya dapat seberapa banyak? Satu hari ini sampai masuk di bank sampah 1 sampai 2 ton. Jenis-jenisnya tadi totalnya ini 72 jenis sampah. Ini contoh fisiknya. kalau di tempat ini nggak nerima styrofoam. Yang nggak bisa diterima styrofoam, ikan, aluminium foil, kayu, kain, sama karet. Karena dari pabriknya juga nggak bisa terima. Dan juga kita latih untuk pembuatan plastik dan Berlangsungnya setiap bulan atau bisa setiap bulan, tapi tergantung untuk saat ini tergantung permintaan. Jadi kayak kita tadi ada undangan narasumber, bisa ada seminar? iya. Kayak untuk kerajinan dari sampah-sampah ini, selain kerajinan kayak mungkin ada pengolahan sampah organik kayak kompos gitu ada. Kalau organik kita edukasikan langsung ke masyarakat untuk memanfaatkan buat kompos itu. Terus ada budidaya maggot. Kalau kayak misalkan sekarang kan para penyelenggara pemilu kayak itu, kira-kira ada instruksi langsung kan dari Ada, jadi kita punya kader bank sampah. Jadi yang langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke lapangan. ada itu ya di Iya, bisa dari unit kami. Jadi dari nasabah kami yang sudah kita latih atau sudah selalu ikut seminar, selalu ikut pelatihan seperti itu. Jadi beliau dituju untuk sebagai kader langsung. mungkin ada kendala-kendala yang sering dialami di bank sampah ini seperti apa? Kalau kendala kita nggak ada sih, Mbak. Cuman kita bersaing sama laba pengepul. Masalah harga. Kalau pengepul mungkin menerima beberapa item, misalkan dari kardus, mereka lebih mahal dari kami. Tapi kalau kami menerima 72 jenis sampah item. Jadi sampai nggak bisa diterima mereka, kami bisa terima. Minyak kresek, terus botol bening, botol aqua. Beberapa pengepul bisa menerima, ada juga yang nggak bisa. Untuk karya yang ini dari seminar-seminar. Iya, dari masyarakat semuanya. Misalnya kerajinan-kerajinan ini yang kayak udah jadi tas apa bisa dijual kembali atau Bisa dijual, kecuali bajunya. Baju daur ulang ini kita sewakan aja. Tapi kalau kayak tas, terus dompet, pas-pas itu dijual. Iya. sudah stok semua? Kalau misalkan ada yang butuh lebih, misalkan butuh 10, kita arahkan ke yang buat kerajinan atau kita pesankan dulu. Biasanya yang buat kerajinan ini apa jarak rumahnya jauh? Satu Kota Malang. Tapi itu kayak ada desanya yang khusus kerajin-kerajin itu atau cuma kayak individual? Biasanya satu PKK atau bisa perorangan. Kalau di sini untuk ibu PKK yang mau menghadirkan kerajinan itu gimana? Daerah Sawah Jajar, Mas. Daerah Sawah Jajar. Ada juga
yang perorangan namanya Bu Alfi, itu darah salju Garuda. Untuk penjualannya apa cuma selingkuh?